selamat memperingati Hari Jumat Agung Pak Pendeta. Selamat sore Bu Christine, selamat memperingati dan memaknai Jumat Agung. Terima kasih. Tadi kata-kata Pak Pendeta bagus sekali. Di balik duka ada pelangi kasih Tuhan. Bagaimana PGI melihat kondisi saat ini semua siapapun ia datang kaya miskin orang besar atau orang kecil sama-sama menghadapi COVID-19. Betul. Pandemik ini mengajarkan kepada kita dua hal paling sedikit. Pertama, betapa ringkihnya kehidupan kita, betapa terbatasnya kemampuan kita. Dan yang kedua juga, ternyata kita semua sama di hadapan bencana ini. Kita sama tidak berdayanya menghadapi pandemik ini. Tua, muda, kaya, miskin, semuanya sama. Semuanya jadi, sama. Ini bagus ya. Pak Pendeta, ini momen yang jauh berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika semua datang ke gereja, kali ini kita harus dihadapkan pada keadaan semua harus dilakukan secara online. Baik yang paham teknologi ini atau tidak. Ya betul, memang buat anak-anak milenial ini sangat fasih mereka. Tetapi memang cukup memprihatinkan, terutama buat saudara-saudara kita yang usia lanjut, banyak yang tidak bisa mengikuti perkembangan ini dan kurang menikmati kalau tidak pertemuan ragawi di gereja gitu. Tapi keadaan memaksa kita semua untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan ini kesempatan baik menurut saya. Jumat Agung seperti ini di rumah masing-masing saat teduh di mana kita merenungkan dalam sebuah keheningan makna dari penderitaan Kristus. Kematian Kristus. Ini kan sebuah bela rasa dari Allah atas penderitaan umat manusia. Dan itu juga berarti Allah turut merasakan penderitaan kita sekarang ini. Ketika kita menghadapi bencana COVID-19 ini. Jadi kesempatan di rumah ini kesempatan yang sangat baik bagi kita merenung, berpikir tentang bela rasa Allah yang luar biasa buat kehidupan kita. Dan ini bisa membalikkan kehidupan kita yang selama ini sehari-hari kita begitu banal, keseharian kita yang penuh hura-hura, keseharian kita yang penuh dengan pengumbaran hawa nafsu, saatnya kita merenung dalam keheningan di rumah masing-masing, menerima tubuh dan darah Kristus di rumah kita masing-masing. Pak Pendeta, ada juga kata-kata Anda tadi kami cuplik, jangan menyerah. Mungkin saat ini banyak sekali yang penuh kesedihan, penuh ketidakpastian. Ini sampai kapan COVID-19 atau Corona ini ada? Kapan akan selesai? Pesan apa yang hendak Anda sampaikan kepada seluruh umat Kristiani? Ya, pesan saya adalah, seperti saya katakan tadi, jangan pernah menyerah karena Kristus itu mati di kayu salib. Tetapi kematian bukan kata akhir. Di balik kematian itu, Kristus justru mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kematian, mengalahkan penderitaan itu, dan ada kebangkitan. Itu artinya ada harapan dalam kehidupan kita. Yang ada sekarang ini, dengan segala penderitaan yang kita temukan oleh pandemik ini bukan kata akhir. Pada waktunya, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan jangan pernah lepas dari pengharapan. Pengharapan itu akan memberi kita kekuatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, meningkatkan kepedulian kita untuk berbagi kehidupan. Jadi pengharapan ini harus kita pupuk bergantung sepenuhnya kepada kuasa kebangkitan Kristus itu. Pak Pendeta, Yesus sedia wafat di salib demi umat. Anda melihat bagaimana nilai itu, kasih itu terpancar hari-hari ini, bagaimana seluruh anak bangsa bersatu padu untuk sama-sama melawan corona. Ia tenaga medis, ia penjahit menjahitkan APD, apapun yang bisa dilakukan untuk bisa bertahan bersama-sama. Ya, karena salib itu pesannya sangat universal. Pesannya menembus batas-batas suku, agama, dan ras. Pesan salib itu adalah kasih setia, pengorbanan, dan penebusan Kristus. Artinya, dalam hidup kita harus menghidupi cinta kasih itu
menghidupi pengorbanan itu dengan kesediaan berbagi. Dan itu saya lihat dalam minggu-minggu terakhir ini, bagaimana jemaat-jemaat gereja-gereja di berbagai pelosok di Indonesia ini dengan inisiatifnya berbagi. Saya menyaksikan sendiri sopir-sopir taksi yang tidak kebagian rezeki, pengemudi ojek online tidak dapat rezeki, tetapi di berbagai perempatan jalan orang berbagi makanan. Tiba-tiba ada mobil berhenti dari dalam keluar seorang sopir atau seorang penumpang berbagi makanan dan sebagainya. Di berbagai tempat saya menyaksikan gereja menyediakan makanan buat orang-orang yang membutuhkan. Di berbagai tempat saya menyaksikan misalnya juga pembagian sembako. Luar biasa. Ini dokter-dokter, perawat ini ada pada garda terdepan ini. Mereka mempertaruhkan keseluruhan hidup. Ini bagi saya adalah sebuah respons yang sangat manusiawi dan sangat universal yang harus kita pupuk dari keseharian kita. COVID ini mengajarkan juga kepada kita untuk hidup bersama, tolong-menolong, bahu-membahu, dan yang mempunyai kelebihan berbagi, sehingga yang memperoleh banyak tidak berlebihan, yang memperoleh sedikit tidak kekurangan. Ini harus kita pupuk. Dan itulah makna salib yang sesungguhnya. Kristus berbagi tubuh dan darahnya, dan kita kini menyambutnya dengan berbagi rezeki terhadap orang-orang di sekitar kita. Pesan itu. Pak Pendeta, hari-hari ini ada banyak sekali yang sudah saya sebutkan tadi, perubahan yang luar biasa. Beribadah dari rumah. Bagaimana PGI memberikan imbauan kepada seluruh umat agar mematuhi ini, memberikan pengertian terutama kenapa tidak harus ke gereja tapi beribadahlah di rumah. Bisa Anda ulangi di layar Kompas TV. Baik, saya mengajak seluruh warga gereja untuk tetap di rumah, melakukan peribadahan di rumah, menghindari pertemuan-pertemuan, menghindari ibadah di gereja, bukan semata-mata karena kepatuhan terhadap aturan atau himbauan pemerintah, tapi ini sebagai bagian dari tanggung jawab kita, tanggung jawab sebagai gereja, tanggung jawab sebagai orang percaya untuk ikut memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Kita punya panggilan untuk itu. Ini panggilan iman. Jadi kita dengan berdiam diri di rumah, kita sedang menjalankan panggilan iman kita dalam menghentikan penyebaran ini. Oleh karena sekali lagi, saya mengajak seluruh warga gereja dan masyarakat Indonesia, walaupun berat, saya tahu ini sulit, tapi tidak ada pilihan buat kita selain berdiam di rumah, menjaga kebersihan, meningkatkan daya tahan tubuh, hidup yang sehat, hidup yang bersih. Pak Pendeta, terakhir saya ingin Pak Pendeta menyampaikan penghiburan kepada mereka yang gusar, yang khawatir bagaimana kita ke depan. Kita tidak tahu kapan COVID-19 berakhir melanda negeri ini dan melanda dunia di banyak negara. Apa Pendeta bisa menyampaikannya? Ya, memang kita tidak tahu kapan ini berakhir. Akan berujung di mana dan kapan ini malapetaka ini. Dan ini tentu membawa kesulitan tersendiri bagi banyak orang. Saya memahami kesulitan yang dirasakan oleh saudara-saudara yang penghasilannya harian. Ya. Saya memahami kesulitan dari saudara-saudara yang kehidupannya tergantung dari dia harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Banyak keluarga yang sulit memperoleh makanan sekarang ini. Tetapi di tengah kondisi yang sulit seperti ini, saya mengajak saudara-saudara untuk tetap berdoa, menggantungkan harapan kepada Tuhan di tengah ketidakpastian. Dan bagi saudara-saudara yang memperoleh berkat, mari berbagi dengan saudara-saudara yang kurang beruntung. Kita tidak tahu kapan berakhir. Tetapi seperti saya katakan tadi, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Kita serahkanlah hidup kita sepenuhnya ke dalam rancangan Tuhan. Pada waktunya, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Di balik duka kita, ada pelangi kasih yang menanti kita. Kita menggantungkan doa kita pada Tuhan. Pak Pendeta, rangkaian sampai hari Minggu nanti Paskah seperti apa? Imbauan juga kepada seluruh umat
yang akan melaksanakan ibadah selama beberapa hari ini sampai hari Minggu nanti? Ya, masih tetap kita minta untuk merayakan Paskah di rumah masing-masing. Kita hindari Paskah subuh yang biasanya di gereja, Paskah subuh atau di kuburan. Sekarang kita lakukan di rumah. Perjamuan kudus bagi sebagian gereja ditunda, tapi sebagian gereja melaksanakannya secara online. Dalam perjamuan kudus ini, memang kita selalu diminta dalam perjumpaan ragawi, kita makan bersama. Tetapi inti sesungguhnya dari perjamuan kudus adalah kita makan bersama dengan Tuhan dalam jamuan Tuhan. Sekarang, saatnya gereja merayakan Paskah, menjadikan gereja sebagai jamuan bersama oleh seluruh umat. Bagaimana caranya? Berbagi. Sehingga kita bisa merasakan jamuan makan dengan Kristus sebagai host, sebagai yang punya perjamuan, dan kita semua tamu bersama umat lain yang kurang beruntung. Baik, terima kasih Pendeta Gomar Gultom sudah menyejukkan hati banyak pemirsa Kompasif tentu yang butuh penghiburan di tengah ketidakpastian saat ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sekali lagi.